"Apa rencanamu sekarang?" tanya Rio. "Untuk apa tanya-tanya rencanaku?" jawab amarah acuh. Dia harus membalas orang-orang yang sudah menyiksanya dan melecehkannya itu. Dia juga harus bertemu penolongnya. Bukan hanya untuk berterima kasih, tapi mungkin si penolong itu tahu siapa kaki tangan dan dalang yang dicarinya. Tidak ada urusan dengan Rio kan? Amara tak tahu kalau Rio lah si penolong. "Mungkin aku bisa membantu kalau kau mengatakan rencanamu itu," kata Rio, tapi hanya dicuekin oleh Amara. "Mar putra dirgantara, kenapa dia bisa jadi papamu?" Maksudku, aku tak tahu kalau Mar sudah menikah dan punya anak sebesarmu ini. Pasti para wanita banyak yang patah hati," kata Rio tertawa. Amara menatapnya. Kenapa kau mencari papaku?" tanya Amara. Sejenak Rio terdiam. "Mungkin dia satu-satunya keluarga yang masih kupunya," jawab Rio terus terang. Amara terkejut. "Keluarga? Maksudmu?" tanya Amara. "Aku sendirian tanpa keluarga sekarang. Tapi info yang kudapat mungkin dia keluargaku. Sebelumnya aku berhenti mencarinya saat tahu dia sudah meninggal. Belum lama ini aku terkejut sekaligus senang tahu dia masih hidup. Tapi aku harus memastikan dulu. Itu sebabnya aku ingin menemuinya. Sekalipun dia keluargaku nanti, akan sulit mengakuinya. Orang-orang pasti akan menuduhku ngaku-ngaku. Karena siapa sih yang tak tahu Mar yang kaya dan sukses itu? Aku hanya ingin pastikan lalu pergi dan menjauh," jelas Rio tersenyum. Amara memandangnya dengan roman rumit. "Itu sebabnya kau bilang kita berdua paman dan ponakan?" tanya Amara pelan. Rio mengangguk. "Kau anaknya, apa yang kau tahu tentang masa lalu papamu? Mungkin itu bisa membantuku," tanya Rio. "Masa lalu papa? Dia sukses, kaya, terkenal, playboy, dan..." Amara tiba-tiba tersekat dan diam. "Apa yang ku tahu tentang Papa Putra? Tidak ada. Tidak ada selain kaya, sukses, dan playboy." Mata Amara berkaca-kaca. Rio tak berani bertanya apa-apa lagi. "Tengah malam nanti, aku akan bertemu seseorang yang mungkin tahu banyak informasi tentang Lily. Kau mau ikut?" tanya Rio mengalihkan pembicaraan. Amara langsung menatapnya dan mengangguk. "Kalau begitu, kita perlu bersiap," kata Rio. Paman, namamu siapa?" akhirnya Amara bertanya. Dia merasa tak enak hati karena sudah salah paham pada laki-laki itu. "Cukup panggil paman," jawab Rio tersenyum. "Aku punya banyak paman. Paman Dim, paman Clay, paman Alan, paman Dio, paman Steve, paman..." Amara bawel. "Rio, namaku Rio. Tapi sekarang aku sedang menyamar sebagai Raka." Akhirnya Rio memberitahu namanya. "Apa hubungan paman dengan papa?" tanya Amara lagi. Rio memelototi Amara. "Jangan banyak omong lagi, bersiaplah." "Oh ya, apa kau tetap akan memakai gaun ini?" Rio melihat Amara dari atas sampai kakinya. Amara tersenyum dan tangannya bergerak membuka resleting gaunnya. Buka bajunya di kamar, jangan." Gaun Amara itu sudah melorot dan dengan tenang Amara melipat gaun itu. Dia juga mencopot wig rambut panjangnya dan tertinggal rambut hitam sebahu. Amara memakai setelan hitam-hitam ketat. Dalam balutan setelan hitam-hitam itu hanya wajahnya yang terlihat putih, sangat cantik. Dalam sekejap Amara telah berganti penampilan. "Wow, kau ahli ternyata. Siapa yang mengajarimu?" Rio terkagum-kagum. Amara tak menjawab. Dia mengganti sepatu heelsnya dengan sepatu karet dari dalam tas tangannya. Rio melotot lagi meraih tas Amara. "Tas sekecil ini, apa saja isinya?" tanya Rio penasaran, tapi Amara merampas tas itu. Dan ternyata malam itu mereka bertemu dengan Paul dan teman-temannya. Mike sepelindung yang mengaturnya. "Paman Willy ke Italia sini dan sekarang sudah pulang ke Amerika." Amara terkejut mendengar kalau Willy dan Julio terluka, tapi Willy sudah kembali ke Amerika. Sedangkan Paul tak tahu lagi keberadaan Julio, apa masih di rumah sakit atau entah di mana sekarang. "Presdir dan Nona itu pasti tahu di mana Tuan Julio," kata Paul.
Mereka mendiskusikan langkah apa yang harus mereka lakukan. Tapi Amara punya rencana sendiri. Tengah malam keesokan harinya, dia kembali ke rumah tempat acara pesta sebelumnya. Amara sangat yakin papanya tinggal di rumah itu, bukan di rumah besar yang mewah yang pagarnya beraliran listrik itu. Dan Mark sudah menduga anaknya akan kembali. Dia tak punya cara untuk keluar mencari Amara karena dia diawasi, tapi dia sangat tahu sifat anaknya. Mark sudah menunggunya. Menunggu Amara, apa untuk menyambut dan memeluk Amara dan menjelaskan kenapa Mark tak pulang? Tidak, bukan itu. 3, 2, 1. Kita kembali pada Amara. Sebelumnya saat menyelinap bersama Rio, Amara sudah menghafal seluk-beluk rumah itu. Jadi dengan gampang Amara berhasil masuk. Semua pintu ruangan rumah itu terkunci, kecuali dapur juga kamar-kamar mandi. Mungkin tak ada siapa-siapa di rumah itu, bahkan tak tampak penjaga selain yang ada di pos depan. Tapi Amara memanjat tembok belakang saat dia masuk tadi. Amara memutuskan untuk pergi saat sayup-sayup dia mendengar suara. Desahan-desahan. Seperti orang yang memadu kasih. Hati Amara berdesir. Siapa itu? Apa itu papa putranya? Amara menguatkan hati dan mengendap-endap menuju asal suara. Ada sedikit cahaya dari pintu yang sedikit terbuka di ujung koridor. Amara mendekatinya dan mengintip. Walau sudah menduga, tapi dia tetap membekap mulutnya yang spontan ingin berteriak. Apa yang dilihatnya membuatnya sangat hancur. Papanya sedang bermain cinta, walau tak jelas kalau itu Lily. Tapi siapa lagi? Amara berbalik berlari dari situ sambil menangis. Terus berlari keluar lewat tembok seperti saat dia masuk, lalu melajukan mobilnya ke sebuah tempat, ke tepi pantai. Sejak pertama kali dia melihat pantai bersama papa putranya saat dia kecil, pantai jadi tempat favoritnya. Amara menangis di sana. Sementara Mark, dia dapat mendengar suara kaki berlari menjauhi ruangan tempatnya berada. Mark membuang boneka wanita yang dia dekap tadi di bawah selimut, seolah-olah dia sedang bercinta dengan seorang perempuan. Dia juga mematikan rekaman suara desahan-desahan. Lalu dia menatap layar CCTV, menyaksikan anaknya yang berlari dan pergi dari rumah itu. Mark sangat yakin Amara pasti menangis dan akan membencinya. Dia sengaja melakukan itu untuk menjauhkan Amara darinya, dari bahaya. Tapi tetap saja hatinya merasa sakit. Nak. Mark lalu duduk menulis sesuatu dan menggulung kertas tulisannya itu. Semua penjaga adalah orang-orang Lily, tapi ada seorang pelayan wanita mau membantu Mark. Pelayan itu akan membantunya mengirimkan pesan itu pada Dim dengan internet di luar sana. Rumah itu tersedia internet gratis, tapi kalau Mark mengirimkannya dari rumah itu dengan jaringan apapun, pasti akan terlacak. Mark hanya bisa berharap pesan itu akan sampai pada Dim. Dim pasti akan melakukan permintaannya. Mark menarik napas sedih. Di Dirgantara Company, para dewan direksi mempertanyakan keberadaan Mark. Karena sudah berbulan-bulan, setiap rapat dewan direksi, Mark sebagai direktur utama sekaligus pemilik tak pernah hadir. Dewan direksi cemas dan mendesak Mark untuk hadir. Mereka tak mau perusahaan goncang lagi karena keberadaan Mark yang tak jelas. 4 sahabat duduk diam di ruang kerja Dim. Kau benar-benar tak bisa menghubungi bos? Tanya Dio pada Dim. Hanya dia yang bisa menghubungiku, tapi aku tak bisa. Tak tahu juga dia ada di mana, sahut Dim. Tuh orang tak henti-henti bikin kita jantungan, gerutu Dio. Paling tidak kita tahu dia masih hidup, ujar Clay. Si kuda binal. Apa dia dan anak-anaknya juga tak tahu? Ara juga. Anak itu kemana dia? Lama tak terlihat. Dio ngedumel terus. Dokter Andre juga entah kemana. Ada apa sebenarnya ini? Steve bersuara.
Tapi mereka tak menemukan jawaban. Sampai 2 hari kemudian, Dim meminta mereka berkumpul lagi di ruang kerja Mark. "Ada apa ini bro?" tanya Clay. "Tunggu sebentar, kalian akan tahu," jawab Dim sambil membaca dokumen di laptopnya dengan diam. Tak lama, pengacara perusahaan dan asistennya masuk membuat Dio, Clay, dan Steve bingung. Tapi lebih bingung setelah beberapa saat kemudian Alana juga masuk ke ruang kerja itu. "Ada apa ini?" tanya Alana menatap pengacara lalu menatap Dim. "Duduklah," kata Dim pelan. Semua menatap pada Dim yang terlihat agak tertekan. "Aku akan membacakan sebuah keputusan dari Mark," kata Dim akhirnya. "Mark? Kenapa dia?" Alana langsung bereaksi. Dim tak menjawab, tapi langsung membaca dokumen di laptopnya. Isi dokumen itu singkat. "Dengan ini, tugas dan tanggung jawab sebagai direktur utama, juga sebagai pemilik Dirgantara Company selanjutnya akan diserahkan pada Alana Putri Negara. Keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun." Dim menatap Alana yang juga menatapnya. "Ini, aku tak terima. Dia di mana? Kenapa?" "Keputusan sah dan tak bisa diganggu-gugat. Sudah ditandatangani sejak 8 bulan lalu dan bermaterai." Pengacara menyela perkataan Alana. 8 bulan lalu? Ada apa ini? Apa yang terjadi pada Mark?" Alana menangis. "Every single day I think of the times when you were still mine and I'm blue. I don't miss all the fun that we had. You